Ya, pemirsa, kita masih membahas mengenai paspor baru. Nah, ini terakhir Pak, bagaimana caranya agar masyarakat menjadi jauh lebih mengetahui, mendapat informasi seperti itu mengenai sistem pelayanan pembuatan paspor, mungkin untuk mencegah adanya penipuan, kemudian juga praktik percaloan. Ya, yang pertama kita terus meningkatkan ya juru bicara atau sosialisasi melalui Kabak Humas ya, hubungan masyarakat itu, sehingga bisa melakukan penerangan kepada masyarakat ya. Kemudian setiap kantor imigrasi itu sebetulnya sudah ada namanya rambu-rambu atau informasi-informasi ya. Hanya itu sudah lengkap, persyaratan, biaya, kemudian prosedurnya bagaimana, langkah yang harus dilakukan bagaimana. Dan kalau Mbak atau Pak Zaidi melihat di Jakarta Selatan, sebelum kantor imigrasi itu dibuka, itu kan mereka sudah ada yang datang, itu pemohon. Tapi kita belum buka pintu. Itu kita jemput, turun petugas di sana menjelaskan, Bapak dan Ibu sekalian, selamat pagi dan segala macam, Bapak harus menyiapkan persyaratan seperti ini. Kalau kurang, kita sudah konsisten, tidak akan Bapak terima keluar. Itu sudah terus ya. Nah, itu kita upayakan seperti itu. Kembali lagi kepada penjelasan-penjelasan yang ada di kantor imigrasi. Kami harapkan masyarakat juga cobalah membaca satu persatu ya apa yang dijelaskan di situ. Kita juga memberikan melalui juga sarana di TV juga sudah ada ya. Dan kalau memang apa yang diinformasikan di papan-papan informasi itu tidak sesuai, lapor segera ke kantor pusat. Oke. Nah, kalau Pak, ini bagaimana Pak agar masyarakat juga, mungkin ada saran juga untuk masyarakat, termasuk juga kepada pihak imigrasi, selain yang tadi kita sudah bicarakan bahwa ketika mungkin saat ini imigrasi kan punya keterbatasan lah dari segi SDM ataupun teknologi untuk membuat itu menjadi lebih cepat. Nah, bagaimana untuk mengurangi praktik percaloan? Ya, sebetulnya sih celah-celahnya itu yang mesti dikurangi ya, dan sekarang dengan teknologi dan sistem online dan sebagainya itu mestinya bisa diperkecil terus. Tapi saya rasa kita harus apresiasi lah komitmen dan tindakan yang sekarang ini menurut saya memang ada yang agak fundamental, terutama tadi pemotongan otorisasi kepala kantor itu menurut saya itu harusnya fundamental sekali karena sumber celah terbesarnya ada di situ ya kan. Nah, tapi sekali lagi bahwa apakah masyarakat sudah tahu? Ini sosialisasinya, ini kan udah setahun diuji coba. Jangan sampai karena ketidaktahuan masyarakat itu kemudian yang digunakan oleh misalnya contoh kecil sendiri. Ya, misalnya untuk memperpanjang paspor, kan sebetulnya ternyata cukup ada KTP saja sama kartu keluarga, tapi dalam prakteknya selalu semua persyaratan seperti bikin paspor baru diminta. Kalau tidak ada bolak-balik dan sebagainya. Jadi celah-celah itu ada dan bisa diperbanyak karena ketidakjelasan. Jadi prinsip good governance itu kan sederhana. Satu adalah bersih, ya kan, dan bersih itu kalau transparan. Nah, yang terakhir itu harus accountable, artinya ada evaluasi dan kemudian ada bentuk pertanggungjawaban. Nah, saya rasa yang ketiga ini yang masih sangat kurang karena ini kan baru memperjelas prosedur dan informasinya, kemudian mulai mengurangi celah-celah punglinya. Nah, tapi kemudian harus dipertanggungjawabkan. Nah, itu butuh peranan masyarakat mestinya, ada lembaga konsumen, ada ombudsman, ada lembaga-lembaga pengawas. Nah, ini harusnya dilibatkan supaya tadi kalau ada mekanisme pelaporan, komplain itu tidak individual. Ya. Tapi secara keseluruhan masyarakat bisa membantu memperbaiki mekanisme dan prosedurnya. Oke. Gitu. Terakhir closing statement dari Pak Marioto. Ya, jadi kami ya dari Direktorat Jenderal Imigrasi itu komitmen ya senantiasa melakukan beberapa upaya perbaikan di bidang pelayanan paspor, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat dapat kami respon secepat mungkin, dan komitmen kami jelas ya, masyarakat puas dengan pelayanan kami, sehingga apa yang menjadi kendala-kendala terus kami lakukan upaya perbaikan. Baik. Terima kasih Pak Marioto, terima kasih juga Pak Zaid sudah hadir bersama kami di Jurnal Siang, dan pemirsa kami akan segera kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi.